Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari Tuhan memperlengkapi kita dengan kebenarannya sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bukan sekedar mengikuti Dia, tetapi kita mau diajar, kita mau tunduk kepada pengajaran Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendasari dengan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-35 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat ada beberapa hal penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan iman karena banyak orang yang hanya senang menjadi pengikut, tapi tidak mau menjadi murid. Pengikut sama murid ada satu ketajaman perbedaan di dalamnya. Pengikut hanya sekedar menjadi followers. Tapi murid, dia harus mengikuti aturan yang diberlakukan untuk kemudian mencapai satu titik. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dia adalah orang yang bisa dipercayakan potensi Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau hanya sekedar mengikut, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu persis siapa dia. Tapi waktu dia mulai masuk di dalam kelompok sebagai murid, kita akan mengenal lebih dekat, kita akan bertumbuh bersama, dan ada banyak hal yang bisa dipercayakan kepada seorang murid. Dan menjadi murid itu nggak gampang, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa melihat anak-anak kita mulai pengen untuk sekolah. Ya, cucu-cucu senang sekali. Mereka lihat teman-teman pergi ke sekolah, mereka minta sama orang tua, "Papa, Mama, saya pengen sekolah." Orang tua juga kemudian pikir-pikir, hitung-hitung, harus sediakan uang sekian, lalu didaftar. Pergilah mereka ke sekolah. Senang. Awal-awal mereka senang, tapi lama-kelamaan juga mereka akan merasa bosan. Mereka akan merasa, waduh, ternyata tuntutannya berat sekali. Mereka pergi ke sekolah, bawa tas sampai berapa kilo. Di dalamnya ada buku, ada makanan mereka, dan lain-lain. Mereka pergi ke sekolah. Orang tua bayar setiap bulan. Tapi ada waktunya mereka dimarahin sama guru. Orang yang berpikir dangkal akan bilang begini, "Ngapain saya bayar uang mahal-mahal? Uang sekolah mahal-mahal saya bayarin hanya untuk anak saya dimarahin. Gak mau ah." Pikiran yang dangkal. Tapi kalau saja kita mengerti bahwa dia adalah murid, dia dilatih sama gurunya. Dia diajar sama gurunya. Apa yang ada di hati gurunya, yang ada di pikiran gurunya,
ditransmisikan kepada murid. Agar satu saat murid ini menjadi seorang yang qualified. Ketika dia bekerja, dia punya ilmu. Dia bukan sekedar bekerja, tapi dia bekerja dengan tanggung jawab yang kuat. Karena dia sadar dia adalah murid. Dia sudah diajar. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Banyak orang menjadi tua di dalam gereja, tua di dalam pelayanan, tetapi tidak menjadi dewasa. Menjadi orang yang begitu aktif dengan aktivitas keagamaan. Menghabiskan banyak usia sebagai seorang pelayan, sebagai seorang percaya kepada Tuhan. Aktivitasnya pelayanan, tapi enggak dewasa. Karena hanya mau menjadi pengikut, bukan menjadi guru, menjadi murid. Tua itu pasti, saudara-saudara. Tetapi dewasa adalah pilihan. Untuk menjadi tua, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Waktu akan menghantar kita menuju kepada penuaan. Tapi menjadi dewasa membutuhkan upaya, membutuhkan usaha untuk membangun hidup ini. Dari hari ke hari kita membangun hidup kita sampai kita menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Nah, ini yang diinginkan Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengundang 2 murid Yohanes yang mengikutinya dari belakang. Bukan untuk menjadikan mereka sebagai pengikut biasa. Bukan sekedar menjadi seorang pengikut. Tapi dia mengajak mereka tinggal bersama dengan dia. Nah, apa perbedaan menjadi seorang pengikut dengan seorang murid? Perbedaan yang paling tajam kita lihat pada pagi hari ini, pengikut itu hanya berelasi. Pengikut itu hanya menjalin hubungan. Tetapi kalau murid, dia membangun apa yang namanya keintiman. Dibangun. Seorang murid dari Rabi Yahudi, dia selalu tinggal bersama gurunya. Bukan saja tinggal, mereka juga akan selalu mengikuti kemanapun sang guru pergi. Ini dimaksudkan agar antara sang guru dengan murid tidak sekedar terhubung, tidak sekedar memiliki sebuah hubungan, tetapi mereka diajak, mereka dalam tanda petik dipaksa untuk membangun sebuah keintiman. Sekali lagi, kalau hanya sekedar seorang pengikut, kita tidak perlu mengenal dia dengan jauh. Saudara punya followers di YouTube atau di mana saja di sosial media saudara, banyak pengikut. Tapi bagi orang-orang tertentu yang membangun keintiman, itulah murid. Dan ini yang diperlukan di dalam membangun hubungan kita dengan Kristus. Ada tanda-tanda seorang relasi atau penjalin hubungan. Tanda yang pertama adalah dia mengikuti Yesus karena berkat. Dia mengikuti Tuhan karena kesenangan. Ada keuntungan di dalamnya. Ini tanda yang pertama dari seorang relasi atau penjalin hubungan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66, Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Di mana ribuan orang yang telah menikmati roti? Di mana ribuan orang yang telah menikmati mujizat yang dibuat Yesus? Bukankah 3 hari terakhir mereka mengiringi Yesus? Mengapa sekarang satu persatu mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia? Jawabannya karena mereka adalah seorang relasi. Hanya penjalin hubungan, bukan seorang murid. Seorang penjalin hubungan hanya mencari berkat, hanya mencari kesenangan, hanya mencari untung. Tapi mereka tidak siap menderita.
bagi sang guru. Mereka tidak siap untuk menderita bagi Yesus di dalam pengiringan hidup ini. Orang-orang yang hanya menjalin hubungan, mereka mengikuti Yesus karena roti. Mereka mengikuti Yesus karena mujizat. Tapi mereka menghindar kalau ada kesulitan. Mereka pergi jauh-jauh kalau sedang mengalami kesulitan. Tapi dia yang membangun keintiman berbeda. Saudara-saudara tahu ketika Petrus dia membangun keintiman dengan Tuhan. Beda sekali. Ancaman datang silih berganti. Kesulitan datang bertubi-tubi. Tapi Petrus berkata, lebih baik kami tunduk kepada Allah kami yang hidup daripada tunduk kepada kalian. Kenapa? Karena keintiman. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dia tidak hanya mau supaya kita menjadi penikmat-penikmat mujizatnya, pemberian-pemberiannya. Dia tidak mau kita mengikuti dia hanya karena kesenangan-kesenangan yang kita dapat. Hanya keuntungan-keuntungan yang kita dapat. Tapi dia mau kita bersama-sama menjalani hidup ini. Merasakan pahit manisnya kehidupan ini. Karena semua yang indah, semua yang enak, semua yang semua penderitaan sekalipun, itu sifatnya sementara. Keadaan-keadaan yang kita jalani ini hal-hal yang sementara. Tapi ada yang kekal, kenikmatan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kita menuju ke sana. Bahayanya kalau kita hanya membangun hidup kita bersama dengan Tuhan, hanya sekedar menjalin hubungan. Tidak membangun keintiman. Sangat berbahaya. Karena itu penting sekali Tuhan Yesus mengajak murid-murid ini supaya mereka bisa masuk di dalam sebuah titik yang lebih intim. Diajak mereka bersama-sama, diajar, dipersiapkan. Tanda berikutnya dari seorang yang hanya sekedar menjalin hubungan atau seorang relasi adalah mengikuti Yesus dari jauh. Ikut dari jauh, apalagi ini masa-masa di mana kita diperkenalkan, bahkan kita akhirnya harus nyaman dengan apa yang namanya online. Tidak semua online tidak baik ya, semua online tergantung kita bagaimana kita membangun ya, seperti kita yang hadir pada pagi hari ini. Kan kita tidak kumpul di satu tempat. Kita ada dari berbagai-bagai tempat. Ada di Bali, ada di Jambi, ada di Kupang, ada di Bandung, ada di mana lagi. Saudara bepergian juga kemana saja untuk menjalankan tugas, tetap bisa ikut doa pagi ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita masuk dalam keintiman, kita bukan sekedar menjadi pengikut yang dari jauh. Kalau kita lihat di dalam catatan Lukas pasal 22 ayat 54 di sana dikatakan, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Nah ini saudara-saudara. Inilah tanda seorang penjalin hubungan. Dia mengikut Yesus dari jauh. Seorang penjalin hubungan akan selalu menjaga jarak dengan Yesus. Mengikut Yesus kalau menyenangkan. Tetapi ketika berpapasan dengan penderitaan, kesulitan, dia menjauh. Seorang penjalin hubungan, dia rajin ke gereja, dia aktif ibadah, tetapi tidak sungguh-sungguh melakukan firman. Itu seorang penjalin hubungan. Dia senang dengan acara gereja, tetapi tidak mendalam. Seorang penjalin hubungan puas sebagai penonton gereja. Kamu ikut ibadah kemarin? Ya, saya nonton. Minggu kemarin firman Tuhannya tentang apa?
Ya waktu saya nonton sih sempat ngantuk dan saya tertidur. Disebut penonton, disebut nonton. Seorang penjalin hubungan, dia puas ketika dia menjadi penonton gereja. Penonton sebuah ibadah. Tapi dia menghindari apa yang namanya korban. Seadanya, apa yang dapat dia berikan seadanya. Tapi kalau kita masuk ke dalam titik yang lebih dalam, tingkatan yang lebih dalam, yaitu murid, akan berbeda saudara-saudara. Kita bukan sekedar menjadi penonton sebuah ibadah. Saya menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti doa pagi ini masing-masing dengan kesibukan tersendiri. Tapi kalau saudara bisa mempersiapkan diri, saya harus tidur lebih awal supaya waktu saya bangun benar-benar saya bukan penonton. Hari ini siapalah yang WL? Hari ini siapa yang sampaikan firman? Apalagi kalau kita lihat di YouTube, ya kan? Kita bisa skip, kita pikir kurang penting, kita lewatin. Kurang penting, kita lewatin. Itu bukan ibadah, itu menonton. Tapi kalau kita mau menjadi seorang murid, kita harus berkorban. Waktu ibadah, benar-benar kita ibadah. Kita mengikuti dari awal sampai selesai. Kita mau berkorban. Korban waktu. Mempersembahkan tubuh kita. Ini kan gak gampang. Korban itu bukan hanya diidentikan dengan duit. Bukan. Tapi bagaimana kita duduk sebagai seorang murid. Mendengar guru bicara. Itu korban. Makanya Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah kalau itu sudah kita berikan, yang lain-lainnya, itu akan terasa gampang. Tapi kalau kita startnya bukan dari hal yang prinsip ini, kita akan menjadi orang yang tidak dewasa. Banyak orang ngambek karena nggak dewasa. Dia merasa dia sudah hebat, dia sudah korban banyak. Lalu ketika tidak diberikan perhatian lebih, dia ngambek, marah. Ini bukan murid. Ini penjalin hubungan. Ini hanya sekedar relasi. Seorang penjalin hubungan, dia lebih suka melihat tampilan lahiriah daripada rohania. Matius 23 ayat 27 bilang, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah ini saudara-saudara. Seorang pengikut fokusnya hanya kepada hal-hal lahiriah. Ia suka mendandani yang luar tetapi lupa mengurus bagian yang paling dalam ini. Hati. Seorang pengikut lebih mempertimbangkan penilaian manusia daripada penilaian Allah. Nanti kalau pendetanya tanya, kok nggak ikut ibadah? Gimana ya? Yang diurusin hal-hal lahiriah. Fokusnya kepada hal-hal lahiriah. Bukan kepada hal-hal yang rohania. Nah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah contoh yang nyata dari seorang pengikut. Mereka sibuk dengan ritual, tampilan keagamaan. Tetapi mereka tidak sibuk mengurus hati mereka. Mereka seperti kuburan yang nampak dari luar putih bersih, tetapi dalamnya penuh kotoran dan tulang belulang. Nah, kebenaran firman Allah ini bukan supaya saudara punya bahan untuk kemudian mengoreksi orang lain, bukan. Tapi ini sekedar sebagai satu faktor pemicu
untuk kita melihat diri kita. Sebenarnya kita selama ini nih seorang pengikut, seorang penjalin hubungan, atau seorang yang membangun keintiman. Kalau kita adalah seorang yang menjalin hubungan, sayang sekali. Mungkin kita kelihatan berhasil, tapi kita tidak akan tembus masuk ke dalam kerajaan sorga yang takkan tergoncangkan itu. Karena itu perhatikan baik-baik. Penting sekali bagi kita untuk menjadi murid. Menjadi orang yang membangun keintiman. Bukan sekedar menjalin sebuah hubungan. Tuhan tolong kita semua, Tuhan berkati kita semua, Tuhan memampukan kita semua. Next kita akan belajar bagaimana seorang murid membangun keintiman. Tapi hari ini sedikitnya kita melihat lebih banyak dari sisi menjadi seorang relasi atau penjalin hubungan. Beberapa contoh kita sudah dengar, kita sudah lihat bersama-sama dari ayat-ayat firman Tuhan. Kiranya ini menjadi satu pertimbangan khusus bagi kita pada pagi hari ini. Waktu kita datang menghampiri Tuhan, kita taruh diri kita. Kita sedang menjadi seorang penjalin hubungan atau kita sedang membangun keintiman. Kalau kita hanya sekedar menjalin sebuah hubungan, fokus kita hanya kepada hal-hal lahiriah. Yang penting kelihatannya bagus. Yang penting kelihatan saya ikut doa. Yang penting kelihatan saya pergi ke gereja. Yang penting kelihatan saya melayani. Ada pada posisi mana kita di hari ini? Roh Kudus bantu kita. Roh Kudus menolong kita. Sehingga kita bisa membangun keintiman dengan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami datang padamu pagi hari ini. Terima kasih buat koreksi dari firman-Mu untuk setiap kami. Firman-Mu ini bukan hanya untuk jemaat, pendengar saja. Tapi untuk kami semua. Baik hamba-Mu, kami pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami semua yang mendengarnya pada pagi ini. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami bukan sekedar menjadi seorang penjalin hubungan yang hanya berelasi begitu saja. Tapi bantu kami supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dalam melalui keintiman yang kami kejar. Terima kasih banyak Bapa. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah banyaknya kesulitan, orang bekerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi. Orang bekerja keras untuk memenuhkan kebutuhan-kebutuhan secara jasmani. Tapi Engkau mengajar kepada kami supaya kami bisa mengawali hari sebagai seorang murid yang tidak berani untuk melakukan sesuatu sebelum mendengar sang guru memberikan aba-aba. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami hanya menjadi penonton. Kami puas dengan keadaan-keadaan lahiriah ini. Kami lupa bahwa ada hal-hal yang lebih penting. Rohani ini harus kami tata. Bantu kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Pagi ini kami datang kepadamu bersama-sama para penjaga menara. Kami berdoa bagi rekan kami, Ibu Ita Susanto yang sedang bergumul dengan kesehatannya. Tuhan, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bantulah rekan kami ini dalam nama Yesus. Biar dia tetap mengalami Yesus sang guru besar dalam hidupnya. Izinkanlah dalam kondisi yang sakit, penuh dengan pergumulan ini, untuk dia bisa mengetahui banyak hal dari kerinduan Tuhan dalam dirinya. Satu yang kami tahu, Engkau bekerja lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih.
Saudara-saudara kami juga yang lainnya yang sedang bergumul dengan penghidupan mereka. Tuhan tolong. Bergumul dengan begitu banyak tuntutan hidup. Tapi biarlah mereka juga menyempatkan diri, mempersembahkan hidup ini sebagai seorang murid yang tunduk kepada pengaturan Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Ini doa, ini harap sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.